Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah hadir? Sudah, Pak. Bapak, Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada rapat kali ini. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Dan terima kasih kepada rekan yang selama ini sudah berada pada perusahaan ini. Tetap semangat dalam membangun kinerja untuk memajukan perusahaan ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita pada inti rapat ini, yaitu membahas analisa BMC pada aplikasi Forday. Nah, di sini siapa yang bisa membantu saya untuk menjelaskan apa itu BMC? Baik Pak, saya akan menjelaskan apa itu BMC. BMC atau Business Model Canvas merupakan sebuah model bisnis atau tools yang menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana suatu perusahaan mampu menciptakan dan menetapkan sebuah value atau nilai pada suatu produk. Nah, yang dimana produk ini akan berjalan atau bekerja nantinya. Pada Business Model Canvas ini terdiri dari 9 building blocks atau 9 bagian dalam satu lembar kanvas yang dimana bertujuan untuk menganalisis produk yang nantinya dapat berjalan. Nah, yang pertama dimulai dari customer segment, yang kedua value proposition, kemudian channel distribution, lalu customer relationship, ada revenue stream, ada key result, key activities, key partner, dan cost structure. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, Pak. Baik, terima kasih kepada Akbar telah menjelaskan apa itu BMC. Nah, selanjutnya siapa di sini yang bisa menjelaskan apa itu aplikasi Forday? baik, di sini saya yang akan menjelaskan apa itu aplikasi Fordex. Aplikasi Fordex merupakan perusahaan yang menyediakan layanan e-commerce untuk berbagi kendaraan, terutama mobil. Sang pendiri, yaitu Bapak Fizal Okta Andrean, didapat oleh pendiri tersebut dengan menciptakan kemudahan dalam mendapatkan tumpangan melalui satu tombol saja. Ide sederhana ini kemudian berkembang menjadi sebuah aplikasi pemanggil mobil bertipe standar dan premium di area-area metropolitan pada berbagai kota di berbagai belahan dunia. Aplikasi Fordex mampu memudahkan penggunanya dalam melakukan pemesanan mobil untuk ditumpangi dari berbagai smartphone selama pengguna berada dalam wilayah operasi dari Fordex. Oke Bapak, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Baik, terima kasih kepada Dila telah menjelaskan apa itu aplikasi Fordex. Nah, di sini siapa yang bisa membantu saya untuk menjelaskan hasil analisa BMC pada aplikasi Fordex? Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan hasil analisa BMC pada aplikasi Forday yang sudah kita dirikan selama 1 hingga 2 bulan yang lalu. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya izin share screen dulu. Saya akan menampilkan 9 blok yang ada pada hasil analisa BMC yang telah kita rangkai. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai customer segments. Fordex adalah platform online ride sharing customer segment yang akan menentukan segmen pengguna yang akan dilayani oleh Fordex. Fokus Fordex untuk memiliki pengguna yang memiliki smartphone dan memiliki akses Google Play Store atau App Store untuk mendownload aplikasi dari Fordex. Fordex juga memiliki target untuk memilih pengguna yang menginginkan kemudahan dalam transportasi dan dapat berpindah tidak terpaku dari point to point. Dapat disimpulkan bahwa Fordex tergolong mengincar pengguna bertipe mass market. Nah, selanjutnya adalah value proposition. Fordex adalah online ride sharing pertama di dunia sehingga menjadi brand online ride sharing yang dikenal oleh pengguna dan memiliki berbagai value proposition yang dapat diterima dengan baik oleh pengguna. Terdapat beberapa value proposition yang ditawarkan oleh Fordex. Pertama, GPS yang akurat. Sehingga mitra pengemudi dapat menemukan lokasi pengguna lebih mudah. Yang kedua adalah tarif jarak dekat. Lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya. Harga yang ditetapkan oleh Fordex adalah tarif progresif sesuai dengan jarak per kilometer dan waktu tempuh. Hal ini akan menguntungkan bagi mitra atau mitra pengemudi jika terjadi kemacetan. Ketiga adalah keamanan mitra pengemudi dijamin dengan validasi minimal tahun kendaraan tahun 2018. Keempat, fleksibilitas
Fordex lebih tinggi karena tidak dari point to point sehingga lebih menyesuaikan dengan permintaan pelanggan yang menginginkan lebih dari satu destinasi. Nah, yang ketiga adalah channels. Fordex memiliki aplikasi yang digunakan sebagai inti bisnis transportasi yang dimiliki. Pada aplikasi, terdapat sistem rating yang merupakan indikator penilaian terhadap mitra pengemudi atas kinerjanya, di mana penilaian diberikan oleh pengguna jasa yang menggunakan jasanya. Selain itu, Fordex juga menerima kartu kredit sebagai alat pembayaran atas jasanya melalui input kode kartu kredit. Kemudian email. Fordex juga menjadi channel untuk menyampaikan informasi dari Fordex. Fordex juga memiliki customer service yang bertugas untuk melayani kebutuhan-kebutuhan mitra pengemudi maupun pengguna. Nah, yang keempat adalah customer relationship. Fordex melayani pemesanan jasa online ride sharing seperti Fordex maupun layanan transportasi lain melalui aplikasi. Fordex juga sangat menerima pembayaran pengguna melalui kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dalam berkendara umumnya akan diberikan sedikit potongan tarif kepada pengguna jasa. Seperti halnya jasa online ride sharing lain, Fordex juga mewajibkan pengguna untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh mitra pengemudi melalui sistem rating. Selain itu, Fordex juga melayani pengaduan, kritik, serta saran dari pengguna maupun mitra pengemudi melalui customer service yang dimiliki. Selama perjalanan, keselamatan pengguna seluruhnya dijamin oleh asuransi, sehingga menghindari kelalaian yang mungkin dilakukan oleh mitra pengemudi selama perjalanan. Bukti buku tertulis yang dibutuhkan oleh pengguna seperti kwitansi perjalanan, bukti penggunaan kartu kredit, hingga kupon diskon khusus pengguna akan dikirimkan melalui email kepada yang bersangkutan sebagai servis khusus kepada pengguna jasa. Nah, selanjutnya adalah revenue streams. Fordex mendapatkan keuntungan dari ikatan kerjasama yang dijalin dengan perusahaan mitra melalui pembagian keuntungan. Selain itu, Fordex memperoleh keuntungan dari pembagian rasio layanan sebesar 90/10. Atas penggunaan kartu kredit sebagai media pembayaran dari pengguna, Fordex juga akan mendapatkan sedikit keuntungan dari pihak bank dengan jumlah yang tidak dipublikasikan. Serta sebagai penyedia aplikasi, Fordex juga mendapatkan keuntungan dari 70% atas jumlah pengunduh aplikasi dari Google atau Apps Store dikalikan minimal imbalan tertentu dari Google atau Apple. Yang keenam adalah key resource. Fordex memiliki sumber daya manusia berupa karyawan yang tidak dipublikasikan jumlahnya dan tersebar di kantor perwakilan Fordex maupun cabang di kota-kota besar Indonesia. Selain itu, untuk menunjang bisnisnya di bidang online, Fordex juga memiliki aplikasi, server, hingga database yang digunakan untuk penyimpanan data pengguna, pelayanan pengguna, hingga penunjang performa dari aplikasi. Fordex menggunakan database tersebut untuk Fordex Movement, sebuah website yang menampilkan intensitas keramaian masyarakat pada suatu lokasi secara real melalui pengelolaan data tersebut. Tambahan dana bisnis juga didapatkan dari dana-dana yang diberikan oleh para investor yang telah lama berinvestasi di Fordex. Terakhir, Fordex memiliki kantor perwakilan sebagai pusat kegiatan dari perwakilan Fordex di Indonesia, terutama untuk pengelolaan aplikasi serta hardware lain yang dimiliki Fordex di Indonesia. Yang ketujuh, key activities. Fordex melayani pemesanan atas transportasi melalui aplikasi yang dimiliki, serta melayani kebutuhan-kebutuhan atas pengemudi, salah satunya atas pengaduan mitra pengemudi atas akun yang dimiliki. Fordex juga melakukan manajemen data atas database yang dimiliki secara real-time untuk Fordex Movement, untuk distribusikan kepada instansi ataupun organisasi yang membutuhkan. Nah, selanjutnya adalah key partnership. Fordex memiliki ikatan investasi dengan perusahaan-perusahaan yang tersedia untuk menanamkan dananya bagi Fordex. Nah, di sini dapat kita lihat apa-apa saja yang terdapat pada key partnership. Nah, yang terakhir adalah cost structure. Cost structure dari Fordex saat ini mengeluarkan dana untuk pembayaran gaji dan para pegawainya. Selain itu, Fordex juga memberikan bonus kepada mitra pengemudi berdasarkan performanya dalam menerima request layanan maupun kompetisi antar mitra pengemudi yang diadakan oleh Fordex. Fordex juga harus menanggung biaya operasional seperti listrik dan air, biaya pemasangan aplikasi di toko online Google atau Apple, serta biaya pemeliharaan dan perbaikan dari sistem aplikasi, server, dan database. Untuk pengembangan mobil tanpa awak, Fordex juga mengeluarkan biaya lebih dalam kerjasama pengadaan serta uji coba dari mobil tersebut, demi digunakan pada jasa online ride sharing. Fordex juga harus menanggung biaya pemetaan seperti biaya bahan bakar dari mobil pemetaan, biaya penulisan e-maps, dan lainnya. Serta Fordex juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk membayar secara rutin per bulannya kepada pihak yang setuju untuk menjadi koperasi dari armada Fordex. Nah, itu merupakan hasil analisa BMC pada aplikasi Fordex yang sudah kita bangun sejak 1 hingga 2 bulan yang lalu. Begitu, Pak.
Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Nadia dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir pada rapat kali ini dan telah bekerja baik pada perusahaan ini. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Dan saya harap dengan kita menganalisis aplikasi tersebut, nantinya bisa membuat aplikasi ini lebih baik lagi ke depannya. Baik, saya tutup rapat kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil analisa Business Model Canvas atau BMC pada aplikasi Fordex atau aplikasi online track sharing. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, Like. Komen. Lebih dan kurangnya kami dari kelompok 1 memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.